Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin Khoir, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2020. Jadi teman-teman, di sini saya mendapatkan tugas UTS membuat video dan menjawab soal yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bu Risulandari. Yang dimana soal tersebut adalah pendapat setuju atau tidak setuju dari soal yang diberikan. Oke, untuk itu kita langsung saja ya masuk ke pendapat yang pertama, ke soal yang pertama. Oke teman-teman, jadi soal yang pertama adalah tidak terdapat perbedaan tujuan pembangunan ekonomi menurut Todaro Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi yang sebelumnya dibahas dengan tujuan berekonomi dalam Islam. Jadi pendapat saya di sini adalah tidak setuju. Karena apa? Karena Todaro dan Amartya Sen adalah ekonom yang tidak memfokuskan tujuan pembangunan ekonomi pada perspektif atau keyakinan tertentu saja. Mereka lebih memandang pembangunan ekonomi itu dari sudut pandang universal dan mengedepankan aspek kemanusiaan seperti kemiskinan, kesenjangan, dan hak asasi manusia. Sementara nih dalam Islam, tujuan pembangunan ekonomi memiliki pandangan yang berbeda ya. Dalam pandangan tersebut, dalam pandangan Islam, tujuan pembangunan ekonomi itu tidak hanya sekedar menciptakan pertumbuhan ekonomi, namun juga harus memperhatikan aspek moral, spiritual, serta menciptakan kesejahteraan sosial yang seimbang, teman-teman. Dan pembangunan ekonomi dalam Islam juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan etika Islam seperti keadilan, kesetaraan, kebersihan lingkungan, dan keberkahan. Yang tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual, sehingga menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan dan berkah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara tujuan pembangunan ekonomi menurut Todaro Amartya Sen dengan tujuan ekonomi dalam Islam. Oke teman-teman. Jadi untuk pendapat pertama saya tidak setuju. Oke, lalu yang kedua, lower income country and lower middle income country memiliki pendapatan per kapita kurang dari sekitar 4.000 US dollar. Fakta ini menyebabkan kelompok negara tersebut sulit mengejar ketertinggalan menjadi high income country yang memiliki pendapatan per kapita minimal 1.200 US dollar. Nah, dari pendapat ini saya setuju karena hal ini dapat menjadi kenyataan, mengingat pendapatan per kapita yang rendah tersebut membuat negara-negara tersebut sulit untuk mengembangkan sektor ekonomi dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencapai status high income country. Ketika pendapatan per kapita rendah, sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi langka, dan negara-negara ini mungkin akan kesulitan untuk menghasilkan inovasi dan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Ini akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan membuat sulit bagi mereka untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara high income. Selain itu ada faktor lain juga seperti ketidakstabilan politik, korupsi, kekurangan investasi asing, dan masalah sosial, konflik, dan kemiskinan dapat menghambat kemajuan ekonomi ini dan dapat memperburuk ketertinggalan mereka dari negara-negara yang high income. Namun demikian, bukan berarti tidak mungkin bagi negara-negara lower income dan lower middle income ini untuk mengejar ketertinggalan dan mencapai high income. Diperlukan kebijakan yang tepat juga dalam hal investasi, perdagangan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia, serta upaya meningkatkan iklim bisnis dan mengurangi hambatan-hambatan ekonomi dengan langkah-langkah tersebut. Negara-negara tersebut juga mencapai kemajuan ekonomi yang lebih baik dan memperbaiki kualitas hidup penduduknya. Nah, untuk pendapat yang kedua saya setuju seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya masuk ke pendapat yang ketiga. Negara maju dicirikan dengan fase high mass consumption. Mohon maaf. Negara maju dicirikan dengan high mass consumption. Saya di sini tidak setuju karena negara maju karena negara maju dicirikan dengan fast high mass consumption secara eksklusif. Namun secara umum negara maju itu dicirikan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendapatan per kapita, tingkat kesejahteraan sosial yang baik, infrastruktur yang maju, tingkat literasi dan pendidikan yang tinggi, serta kemampuan untuk menghasilkan inovasi dan teknologi tinggi. Namun konsep high mass consumption ini merujuk pada fase tertentu dalam sejarah ekonomi US atau Amerika Serikat.
ketika ekonomi AS berkembang pada tahun 1920 hingga 1950-an dan masyarakat konsumsi mulai berkembang. Pada masa ini konsumsi massal dan pemakaian barang-barang konsumsi menjadi semakin populer di kalangan masyarakat Amerika Serikat yang memiliki daya beli yang meningkat. Namun, konsumsi yang berlebihan juga dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, negara maju juga perlu mengimbangi konsumsi yang tinggi dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Nah, selain itu juga, negara-negara berkembang juga perlu memperhatikan dari konsumsi tinggi dalam upaya mereka untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Mereka perlu membangun infrastruktur yang berkelanjutan serta menekankan pada pengembangan industri yang ramah lingkungan. Itu untuk pendapat yang ketiga ya. Dan selanjutnya masuk ke pendapat yang keempat ya teman-teman. Yang itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, negara maju tidak perlu menambah tingkat tabungan. Hal ini karena rasio kapital terhadap output besar. Pendapat saya tidak setuju. Memang tingkat tabungan yang tinggi dapat memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan ya teman-teman. Seperti meningkatkan investasi dalam sektor-sektor produktif, meningkatkan ketersediaan modal, dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi dan mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Namun, perlu diingat, hal ini tidak selalu berarti bahwa negara maju perlu meningkatkan tingkat tabungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Sementara itu, rasio capital output atau capital output ratio mencerminkan berapa banyak modal yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output. Semakin rendah rasio capital output, semakin efisien penggunaan modal dan semakin tinggi produktivitas ekonomi. Namun rasio capital output yang rendah dapat mengindikasikan kurangnya investasi dalam infrastruktur dan peralatan sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, negara maju yang memiliki rasio capital output yang besar tidak memerlukan peningkatan tingkat tabungan untuk pertumbuhan ekonominya, tetapi perlu mengembangkan kebijakan yang tepat dalam hal investasi dan perdagangan, serta pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi penggunaan modal dan meningkatkan produktivitas ekonominya. Kurang lebih itu teman-teman ya pendapat saya tentang soal keempat. Selanjutnya nih saya masuk ke soal yang kelima. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan, suatu negara harus membuka diri terhadap perdagangan internasional dan pasar bebas. Peran negara hanya sebagai regulator yang menciptakan ekosistem pendukung. Di sini saya setuju karena secara umum perdagangan internasional dan pasar bebas dapat membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan efisiensi produksi, membuka akses ke pasar dan global, dan meningkatkan inovasi dan teknologi. Namun hal ini bukan berarti negara harus mengabaikan peran pentingnya dalam mengatur dan memfasilitasi pembangunan ekonomi. Di sini juga negara memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem pendukung bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi kepentingan nasional, dan memastikan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi dan kebijakan yang tepat seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, pengaturan lingkungan dan keamanan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, negara juga dapat berperan sebagai pengatur dalam perdagangan internasional dan pasar bebas. Misalnya, negara dapat menetapkan aturan perdagangan dan regulasi untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil atau penyalahgunaan kekuasaan. Negara juga dapat menegosiasikan perjanjian perdagangan internasional untuk memperkuat posisi negaranya di pasar global. Dalam hal ini penting untuk diingat bahwa pasar bebas dan perdagangan internasional selalu adil bagi semua pihak. Ada kemungkinan bahwa beberapa kelompok masyarakat tertentu dapat diuntungkan sementara, yang lain merugi. Oleh karena itu, negara juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kepentingan nasional dalam mempertimbangkan perdagangan internasional dan pasar bebas sebagai alat untuk meningkatkan kualitas produk pembangunan ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja pendapat dari saya ya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan, kita di sini sama-sama belajar ya. Jika ada baiknya mohon diambil, jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan ya.
Kurang lebih itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada Buris yang telah memberikan tugas ini. Semoga jawabannya bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.